Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iksal Agalandika dari kelas 11 IPA 5, dan saya akan membawakan dan berbicara santai dengan kedua orang penting ini. Tak lain dan tak bukan, pasti udah gak asing lagi ya. Ini ketua OSIS jabatan baru dan ketua MPK dengan jabatan baru. Boleh perkenalkan sama kakak ini. Terima kasih Kang Agan sebelumnya udah mengundang kami berdua. Siap. Perkenalkan, nama saya Tarik Azam dari kelas 11 IPA 3 dan saya sebagai ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Ria Pramana, saya dari kelas 11 IPA 6. Sini saya sebagai ketua MPK masa bakti 2022-2023. Oke, di video kali ini kita bicara santai saja ya. Gak usah tegang ini ya, sharing-sharing aja gitu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nih, pertanyaan yang biasa saja lah. Kan kalian berdua ini baru saja dilantik sebagai ketua masa bakti yang baru. Nah, tapi untuk sekarang bisa dilihat Milan semakin dekat. Nah, bagaimana sih tanggapan dan respon kalian baru saja ditunjuk jadi ketua sudah dihadapkan dengan program kerja yang besar? Kita ajak dulu. Dari saya sendiri ya selaku ketua OSIS, mungkin dari pertama kita kan baru banget dilantik nih Kang ya, baru banget dilantik tiba-tiba program kerjanya udah Milan, yang Milan ya betul, Milan itu kan bisa dibilang atau bisa dikatakan program kerja yang cukup besar ya, seperti itu ya. Dari saya sih memang lumayan kaget gitu ya, tapi tidak membuat rasa kaget saya itu tidak membuat saya tidak yakin saya bisa nggak bisa nyelenggarain ini seperti itu kan, karena memang dari angkatan sebelumnya ya, khususnya angkatan Kang Fajri 2122 itu memang selalu memberikan bimbingan tentang Milan ini. Jadi ya walaupun kaget tapi setidaknya saya cukup yakin. Kabinet kali itu kabinet Selenda. Betul kabinet Selenda. Sedikit menyinggung nih ya. Kabinet apa namanya untuk angkatan kalian? Apakah udah ada namanya atau masih dirahasiakan? Oke. Untuk nama ya sebenarnya ini masih internal aja ya, diketahui bukan beberapa anggota, diketahui oleh seluruh anggota, sudah diketahui oleh seluruh anggota MPK. Cuma kita belum publish buat ke umum, buat publik ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita publish aja ya. Ya, Oke. Ya mungkin video ini dipublish, kita udah nge-publish nama juga ya gitu ya. Oke, untuk nama kabinet tahun ini yang khususnya 2022-2023 itu Kalirios. Oke, Kalirios yang artinya berani. Ya, filosofinya kenapa kita ngambil nama Kalirios ini? Itu karena filosofinya karena kita angkatan 2022-2023 ini kita berani melakukan revolusi dari angkatan sebelumnya seperti itu. Ya, mungkin bakal ada sedikit perbedaan ya, karena ini kan Kalirios diambil diangkat dari sebuah series gitu ya, takutnya nanti terjadi kontroversi ya, takutnya diluruskan juga ya, nanti takutnya terjadi kontroversi ya, takutnya kena copyright juga ya, mungkin nanti kita ubah namanya. Tapi untuk Kalirios juga mengikuti zaman lah ya. Betul. Nah, udah nih untuk menyinggung soal kabinet. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya untuk Kang Ariel. Nah, bagaimana tanggapan Kang Ariel baru saja jadi ketua tapi sudah dihadapi dengan Milan yang merupakan salah satu program besar. Silakan. Kalau menurut saya sih kaget juga sih, kan waktunya dia udah mepet kali beberapa bulan lah. Tapi harus yakin aja sih itunya, kita harus yakin mampu bisa melakukan itu. Emang saya juga terus terang ya kan kaget sih ketika kita dilantik jabatan sebagai ketua baru gitu, tiba-tiba dihadapi Milan yang jangka waktunya itu cuma beberapa bulan ya. Dan juga kan di acara Milan ini kan perlu yang namanya sponsor ya. Sponsor ya. Untuk sponsor kan follow up sekitar 1 bulan itu paling cepat. 1 bulan itu biasanya paling cepat. Jadinya sedikit kaget juga gitu. Udah mulai ditentuk tapi untuk kepastian sponsor Sudah. semoga saja ya untuk sponsor banyak dan kita juga Milan bisa lancar. Ya mungkin nanti setelah video ini diupload mungkin ada nanti perusahaan yang tertarik ya. Semoga saja banyak. Amin. Nah, menyinggung juga soal Milan ya, Kang. Sejauh mana, seberapa persen
persiapan Milad ini? Mulai dari Kak Ariel. Mungkin dari sejauh hari ini 80% kurang lebih kalau menurut dari Kang Adel 80% pasti jalan gitu. Untuk persiapan ya, kalau dari segi persiapan sih memang ada beberapa hal yang sudah kami siapkan untuk program kerja Milad kali ini ya. Tentunya saja dari rencana anggaran biaya yang seperti itu ya kan ya. Cuma memang saya nggak bisa menyebutkan karena itu rahasia dapur kita gitu. Oke. Nah, yang mungkin baru dipersiapkan selain rencana anggaran dana ini mungkin dari kepanitiaan dan bisa nanti minggu ini atau minggu depan kita estimasi udah mempersiapkan peralatan juga dekorasi seperti itu kan. Ya. Apakah melibatkan organisasi-organisasi lain dalam dekorasi ini? Oke. Ya, kalau dalam dekorasi ini melibatkan dari kesenian dan kesenian apa? Seni rupa. Ya, seni rupa. Dan mereka mau diajak kerjasama. Ya, kerjasama sebagai kolaborasi lah Ya. untuk mendukung acara Milad juga kan tuh. Kita dari seni juga kan itu termasuk siswa Manet, jadi kita kolaborasi juga antara kesenian dengan masyarakat. Karena ini juga katanya idenya muncul dari pembinaan juga, kita sempat memang ada ide untuk berkolaborasi dengan beberapa ekskul kan, ya khususnya di bagian dekorasi. Gitu juga kita ada sebenarnya selain dekorasi ini kita sempat kerja sama ya, kita kerjasama sama tim Olimpiade kan. Ya, saya sendiri ketuanya. Betul, saya jadi ini Kang Agan ini for your information teman-teman, Kang Agan ini juga ketua tim Olimpiade nih, hebat banget Kang Agan. Terima kasih. Salut. Kayak gitu teman-teman. Ya nanti let's see lah ya. Bagaimana OSIS dan tim Olimpiade berkolaborasi, bagaimana gitu ya, seperti apa Ya kolaborasinya. Allah berjalan dengan lancar. Amin. Doakan saja ya teman-teman untuk Milad kali ini sukses Amin. dan benar-benar lancar. Amin. Pasti. Oke, untuk harapan kalian nih, siswa-siswi Manet untuk menyikapi Milad dan menghadapi Milad itu gimana harapan kalian? Harapan saya untuk siswa-siswi Manet ya, ketika menyikapi Milad ini, saya berharap semua warga Semanet ya, bukan cuma siswa-siswi, semua warga Semanet itu menyikapinya dengan antusias, Excited. ya betul. Apalagi kita kan sekarang di zaman Udah gak covid lagi ya, ya, betul. Kita kan sekarang kan udah era new normal nih ya, kemungkinan kan untuk lomba-lomba juga pasti kebanyakan offline gitu. Dan yang saya harapkan seperti itu, jadi mengikuti dengan antusias. Untuk Kang Ariel gimana harapan untuk siswa-siswi menyikapi Milad? Yang di sama Azam ya seperti itu aja. Kan ini temanya kan pulih dan bangkit dari COVID. Oh, untuk tema Milad ini apa tadi? Oh iya, untuk tema Milad ya. Oke, untuk tema Milad ini kita mengusung tema yang relevan dengan situasi new normal ini kan. Oke, yaitu mengembangkan kreativitas di era new normal kayak gitu. Itu untuk dan temanya juga gitu ya? Ya, betul. Nah ini untuk Milad kan udah persiapan ini. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi, pasti pada penasaran lah teman-teman sekalian, bagaimana sih mengatur dan membagi waktu antara di organisasi OSIS Oke. dengan waktu belajar kalian dan waktu hobi kalian gitu. Mulai dari kalian. Cara saya untuk mengatur antara organisasi dengan urusan pribadi dan urusan sekolah itu sebenarnya simpel sih Kang. Apa? Boleh spill gitu biar teman-teman pada tahu nih. Ini simpelnya kayak gini Kang. Kalau untuk saya itu saya pilih prioritasnya karena memang tujuan utama kita kan buat sekolah ini adalah mencari ilmu ya. Yang otomatis itu prioritas utama kita ke sekolah ya, walaupun organisasi juga memang perlu, bukan penting ya. Ya bukan penting ya, tapi perlu seperti itu. Nah, cara saya membagi waktu ya saya sesuaikan dengan prioritas saya. Ketika ada tugas atau misalkan ada tugas organisasi, saya lebih apa ya namanya, simpelnya gini deh, kalau misalkan ada tugas organisasi dan tugas itu bisa dikerjakan malam itu ya harus selesai malam itu juga gitu. Begitupun dengan tugas sekolah, jadi tugas organisasi dulu selesai, setelah itu lanjut dengan tugas sekolah kayak gitu. Nah gitu teman-teman, dari Kang Azam bagaimana cara membagi waktu ya antara Jadi kita belajar dan organisasi. ya, jadi saya pakai yang namanya skala prioritas. Skala prioritas. Ya. Untuk Kang Ariel sih, apakah ada
eh, pendapat lain gitu, apakah sama atau beda dengan acara dalam membagi waktu? Kalau menurut saya sih sama ya, kurang lebih sama dalam memprioritaskan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian organisasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya Kak, Boleh ya. ada gak sih kritikan dari siswa-siswi terhadap milad kali ini yang dan kalian sebagai panitia gitu? Gimana, ada kritik? Kalau menurut saya pribadi sih pasti ada kritik-kritik yang gitu, tapi nggak semua, nggak juga pasti ada pendapat orang lain tentang kepanitiaan karena acara teman ini, tapi nggak 100% tahu betul, tapi ada kritik-kritik saran dan Tuh, Kang Azam, Untuk kritikan pasti ada ya, yang namanya sebagai netizen lah ya, bisa disebutnya sebagai netizen ya, penikmat acara pasti ada yang namanya kritikan, apalagi ini acara besar. betul apalagi ini acara besar gitu kan, pasti membandingkan antara yang tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Tapi dari kami sejujurnya untuk kritikan yang seperti itu ya, apalagi yang kritikannya untuk menyudutkan pihak kami gitu, yang untuk menjelekkan gitu ya, kami sikapinya dengan sabar aja gitu kan, karena yang tahu seperti apa acara tersebut kan dari panitia kami gitu. Mainnya cara kalau saya kenal mainnya lihat game lah. Tinggal lihat apa yang akan terjadi di hari puncak dan perlombaan nanti. Betul. Ya. terus juga kritikan-kritikan itu diambilnya yang positif aja gitu. Betul, apalagi kalau misalkan banyak sih yang nampung salah, apalagi kan kita kemarin sempat Ada angket. Iya. betul ya, angket. Nah, untuk saran-saran seperti itu pasti kita tampung ya teman-teman ya. Aspirasi. Ini kita klarifikasi, kita lurusin ya. Ya. Jangan sampai kayak yang udah-udah gitu bertanya aspirasinya nggak pernah didengar. Oke, untuk angket itu sepenuhnya kita tampung, tapi nggak sepenuhnya kita realisasikan. Ya, kita sepenuhnya kita terima, tapi kita tampung terlebih dahulu kan. Kita juga analisis gitu ya, mana yang cocok, mana yang mungkin belum cocok dengan tema yang kalian usung gitu ya. Seperti itu sih. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan. Oke. Terima kasih banyak nih kepada Kang Ariel, Kang Azam sudah meluangkan waktunya untuk acara podcast kali ini. Saya juga terima kasih kan, yang terutama ya khususnya kami berterima kasih udah diundang gitu kan. Saya terima kasih lah, ada hubungan timbal balik. Ya, terima kasih kembali. Dari apa yang saya harapkan, saya benar-benar mengharapkan milad diselenggarakan dengan lancar, Amin. benar-benar tanpa hambatan, dan saya juga berharap kepada siswa-siswi Semanet untuk mendukung seluruh program kerja OSIS, bukan milad saja ya, tapi pasti ada lagi kegiatan-kegiatan dari pihak OSIS MPK, dan saya rasa dukung terus OSIS MPK untuk memajukan nama Semanet, mengharumkan nama Semanet di mata sekolah lain, di mata masyarakat. Baiklah, untuk podcast kali ini hanya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dari kata-kata kita bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.